Shalom Jemaat GBI Petra yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat kita bisa bertemu kembali dalam ibadah online ini. Saya yakin dan percaya setiap kita yang ada di rumah dimanapun kita berada, pasti kita diberkati oleh Tuhan. Pasti hidup kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu saat ini kita mau datang, kita mau berikan hati kita mau menyembah Dia. Mari saya ajak kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau menaikkan setiap penyembahan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus, sukacita, hikmat yang daripada Tuhan mengalir atas setiap kehidupan kami ya Bapa. Berkat, damai, sejahtera, kesehatan, Kau curahkan kepada kami Tuhan. Tidak terbatas ruang dan waktu, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau menyertai kami. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami mau berikan yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Urapi setiap kami dengan sukacita, damai, sejahtera daripada Tuhan. Kami sudah berdoa, kami siap menyembah Engkau di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Kita mau menyembah Dia. Kita mau berikan hati kita hanya untuk kemuliaan namanya saja. Mari jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan, mari sama-sama kita menyembah Dia. Haleluya Yesus. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Hanya Engkau Juru Selamatku. Tuhan Kau setia padaku. Haleluya Yesus. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Mari katakan lagi lagu ini dari awal. Hanya Engkau. Hanya Engkau Juru Selamatku. Tuhan Kau setia, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan
Engkau Tuhan Allah yang besar. Kami sungguh mau hidup bagimu. Kami sungguh mau menyenangkan hatimu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Mari saya undang jemaat Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Kita mau nyatakan kepada Dia bahwa aku mau hidup hanya bagi kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa
tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus, bahwa kami hanya ingin menyenangkan-Mu Tuhan. Kami ingin menyenangkan-Mu lebih lagi. Dia masuk lagi dalam hadirat-Nya, sembah Dia. Haleluya, ini hidup kami Tuhan, ini hati kami hanya untuk kemuliaan-Mu, hanya untuk menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kebaikan-Mu, lawatan-Mu ya Bapa. Masuk lagi lebih dalam hadirat-Nya. Ia dalam basyakara, sembah Dia. Haleluya, haleluya Yesus, sebab Kau yang layak dipuji, sebab Kau yang layak disembah. Kemuliaan bagi Raja di tempat yang maha tinggi. Yesus, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sungguh setiap kehidupan kami ya Tuhan hanya mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Biarlah pujian ini kita naikkan hanya kepada-Nya saja. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga
hanya itu setiap kerinduan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau bersehati Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan. Untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan Yesus. Kami mau berdoa, kami mau mengangkat tangan kami untuk bangsa dan negara Indonesia Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Indonesia. Indonesia diberkati. Kau curahkan pertobatan, Kau curahkan pemulihan ya Bapa. Sungguh Tuhan, biar nama-Mu bisa dipuji, dipermuliakan atas Indonesia ini. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin bangsa kami, untuk presiden, wakil presiden, serta jajarannya Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, kiranya hikmat yang daripada-Mu saja Engkau taruh di atas mereka ya Bapa. Dapat memimpin bangsa kami ini ya Tuhan. Mereka dapat memimpin bangsa ini Tuhan dengan kemuliaan yang daripada Engkau ya Bapa. Kau berkati Tuhan untuk gereja kami ya Tuhan Yesus. Kau lihat Tuhan GBI Petra yang ada di Cilegon ini ya Bapa. Kau berkati gereja kami Tuhan. Sungguh gereja yang luar biasa Tuhan. Ada kemuliaan-Mu di dalamnya ya Bapa. Kau berkati Tuhan pemimpin kami Pak Philip, wakilnya Pak Bona. Kau berkati Tuhan setiap keluarga mereka Tuhan. Anak istri mereka semuanya Engkau berkati Tuhan. Biarlah hikmat-Mu ada pada mereka ya Bapa. Mereka dapat memimpin gereja ini untuk kemuliaan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, juga kami mau serahkan Tuhan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya Engkau melawat mereka. Walaupun kami masih beribadah secara online Tuhan, tapi kami percaya tidak terbatas ruang dan waktu. Engkau melawat setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah ya Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada Tuhan, bekerja, apapun yang mereka lakukan, kiranya Engkau melawat mereka Tuhan. Jika ada yang sakit Tuhan, kiranya Engkau menyembuhkannya. Oleh bilur-bilur Engkau menyembuhkannya ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk pandemi Tuhan yang sudah melanda Tuhan Indonesia. Kiranya Engkau memulihkan semuanya ya Bapa. Kau berikan hikmat untuk kepada setiap para medis, dokter Tuhan Yesus. Mereka dapat menangani COVID-19 ini dengan baik ya Bapa. Tuhan Yesus, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang luar biasa. Kau Tuhan yang mempunyai segalanya. Kau berikan kesehatan, Kau berikan sukacita melimpah Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya juga Kota Cilegon dalam tangan-Mu Tuhan. Kota Cilegon diberkati oleh Tuhan. Sungguh ada kemuliaan-Mu atas kota ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kehidupan kami, jemaat GBI Petra semuanya di dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebentar juga kami akan menerima firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Engkau memberkati setiap firman itu dapat tertanam dalam setiap hati kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, senang sekali dapat berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di dalam ibadah raya online dari Gereja Betel Indonesia, Jemaat Petra, Cilegon. Puji Tuhan, hari-hari ini kita perlu kembali mengingat janji-janji Tuhan supaya kita bisa meraih yang terbaik dari Tuhan. Amin. Banyak orang di luar sana sudah mulai lupa sama janji Tuhan. Banyak orang di luar sana di tengah pandemi ini mereka gak percaya lagi apakah Tuhan bisa mengenapi janjinya. Dia tahu janji Tuhan luar biasa, tetapi dia gak yakin bahwa dia bisa di dalam hidupnya nerima kegenapan janji Tuhan itu. Nah, hari ini kita mau belajar kembali mengingat apa aja sih janji Tuhan dalam kehidupan orang percaya warga kerajaan Allah buat kita semua dan bagaimana kita bisa meraihnya. Amin. Saudara mau? Amin. Haleluya. Mari kita buka di Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Dari ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu. Sampai di sini dulu. Kita lihat ada Yosua di sini. Siapa Yosua? Dia abdi dari Musa.
Dia yang menemani Musa selama 40 tahun perjalanan pengembaraan di padang gurun. Dia melihat bagaimana Musa memimpin bangsa Israel. Kita lihat Yosua ini seorang yang sangat setia. Gak pernah ada satu ayat pun menyatakan Yosua berbalik dari kesetiaannya kepada Musa, atau mulai merancangkan sesuatu yang jahat kepada pemimpinnya. Haleluya. Dan Yosua inilah seorang yang penuh dengan Roh Kudus, seorang yang biasa menanti-nantikan Tuhan. Dia yang dipilih sama Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, generasi yang baru, untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Kita tahu dari generasinya Yosua cuma ada 2 orang yang masuk ke dalam tanah perjanjian, itu Yosua sendiri dan Kaleb. Amin. Dan sisanya adalah generasi yang baru. Ini ada tugas yang luar biasa yang Tuhan kasih kepada Yosua. Di ayat keduanya kita bisa melihat bahwa Tuhan mengatakan seperti ini, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Tuhan mengingatkan kembali, this is the time. Now is the time untuk engkau maju, untuk engkau menjadi seorang pemimpin, untuk engkau mulai ambil satu keputusan untuk engkau melangkah. Mungkin Yosua selama ini menanti-nantikan, oh Musa pemimpinku yang akan membawa kami semua masuk ke dalam tanah perjanjian. Ternyata Musa tidak diperkenankan, amin. Dan Musa sudah mati. Dan Tuhan mengingatkan kembali, engkau yang aku pilih, engkau yang akan masuk ke dalam tanah perjanjian ini. Mungkin hari-hari ini, di tengah segala situasi yang terjadi, engkau pernah mengharapkan sesuatu. Mungkin bisnismu yang akan membawa engkau ke dalam tanah perjanjianmu. Mungkin ada sosok seseorang yang akan memimpin engkau untuk meraih kegenapan janji-janji Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang kau selama ini andalkan untuk kau raih kesuksesan dalam kehidupanmu. Tapi hari ini mungkin keadaannya menyatakan lain. Hal yang lama itu sudah mati. Hal yang kau andalkan gak bisa diandalkan lagi. Tetapi hari ini Tuhan ingin engkau maju seperti Yosua. Engkau yang dipilih untuk masuk menggenapi kegenapan janji Allah. Haleluya. Nah, kalau kita bicara tentang satu negeri yang luar biasa yang Tuhan kasih buat bangsa Israel, yang Tuhan janjikan selama ini kepada Musa, kepada bangsa Israel, dan sekarang kepada Yosua, orang yang dia pilih untuk memimpin bangsa Israel ini. Di Ulangan 11 ayat 10-12 dikatakan seperti ini, sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah, seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Satu janji Tuhan yang luar biasa, satu negeri yang luar biasa yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Satu tanah yang sangat kaya dengan sumber daya alam, satu tanah yang begitu subur, satu negeri yang dikatakan diawasi oleh mata Tuhan dari awal sampai akhir tahun. Kita masih ada di dalam tahun 2021, belum berakhir, betul? Amin. Dan kita mau kehidupan kita adalah kehidupan yang diawasi oleh mata Tuhan dari awal tahun sampai akhir tahun. Artinya setiap saat mata Tuhan itu tertuju kepada umatnya. Amin. Haleluya. Satu kehidupan kelimpahan dengan susu dan madu. Gak kekurangan sesuatu yang baik. Anugerah Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Ini dijanjikan sama Tuhan. Dan apalagi yang Tuhan janjikan kepada Yosua. Di ayat ketiga kita bisa melihat, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Yang kedua janji Tuhan, selain Tuhan menjanjikan bahwa tanah perjanjian itu satu negeri yang luar biasa.
akan diberikan. Ada yang kedua, yaitu kemenangan dalam setiap langkah dari Yosua dan bangsa Israel. Ini melambangkan satu warisan yang Tuhan kasih kepada setiap kita. Bukankah kita adalah ahli waris kerajaan Allah? Tuhan memberikan satu otoritas kemenangan di setiap perjalanan kehidupan kita. Tetapi yang perlu kita lihat, setiap tempat ini harus diinjak oleh telapak kaki kita. Amin. Artinya kita berani untuk melangkah, pergi, berjuang, menaklukkan daerah yang Tuhan beri untuk kita. Mungkin kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memberkati aku berlimpah-limpah. Tuhan akan memperluas daerahku. Tetapi apakah kita berani untuk melangkah? Untuk kita keluar dari daerah kita, zona nyaman kita. Untuk kita memperluas sesuai dengan janji Tuhan. Mungkin kau selama ini berdoa, Tuhan tolong aku sedang dalam kekurangan. Tetapi ketika Tuhan kasih hikmat kepada engkau untuk engkau mengalami terobosan dalam keuangan, engkau gak berani melangkah. Ketika ada orang yang menawarkan engkau sebuah inovasi, sebuah pekerjaan, sebuah bisnis dan sebagainya. Hari ini Tuhan mau, ketika kita mau meraih janji Tuhan, kita mengenal janji Tuhan bahwa Tuhan akan membuat kita menang di setiap perjalanan kita. Kita harus berani melangkah. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Lalu ada janji apa lagi? Di ayat kelimanya dikatakan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yang ketiga, ada janji perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Bayangkan seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Ketika kita ada dalam kebenarannya Tuhan, kita hidup di dalam sistem kerajaan surga, kita terus tunduk, kita lakukan nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Perlindungan Tuhan sempurna atas setiap kita. Kita hamba-hamba kerajaan Allah. Dikatakan di Yesaya 54 ayat 17, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan, dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah kita semua adalah hamba-hamba dari Allah? Hamba-hamba dari Raja segala Raja. Amin. Dan ini bagian kita. Perlindungan Tuhan yang sempurna. Haleluya, haleluya. Mari di tengah segala situasi yang tidak menentu ini, di tengah segala kemustahilan yang terjadi dalam kehidupanmu, percayalah bahwa Tuhan tetap memegang tanganmu, memberikan kau perlindungan, membawa engkau untuk meraih kemenanganmu. Amin. Yang berikutnya, ada janji apa lagi? Tuhan janjikan perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Katakan amin. Katakan yes. Haleluya. Kenapa kita bisa berhasil dan beruntung? Karena Tuhan Jehovah yang menyertai kita. Amin. Karena Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk kita hidup benar dan mencapai tujuan Allah bagi hidup kita. Kita akan dijadikan berhasil dan beruntung. Apapun yang kita lakukan, kerjakan di dalam takut akan Tuhan, akan berhasil. Puji Tuhan. Apalagi sih janji Tuhan buat kita? Ini Tuhan sudah katakan kepada Yosua, satu kehidupan yang berkelimpahan, satu kehidupan yang berkemenangan, satu kehidupan dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan, dan satu kehidupan yang penuh dengan keberhasilan dan keberuntungan. Dan saya percaya kita semua mau mengalami semua janji Tuhan ini. Amin. Haleluya. Tetapi ada syarat yang Tuhan kasih supaya kita bisa meraih janji-janji Tuhan itu. Yang pertama dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu.
Sebab Engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Mengapa Tuhan harus mengatakan kuatkan dan teguhkan hatimu Yosua? Karena Yosua melihat bangsa yang dipimpinnya ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang sering memberontak kepada pemimpinnya. Mungkin dia mengalami satu kegentaran yang luar biasa. Kalau Musa saja mereka lawan, kalau Musa saja mereka enggak mau taat, apalagi saya. Nah, Yosua perlu satu keberanian, satu kekuatan, ketetapan di hatinya, keteguhan di hatinya. Hati yang kuat dan teguh yang diperlukan untuk orang, anak-anak Tuhan, bisa ngalamin janji-janjinya Tuhan. Kalau kita sudah lemah, kita sudah kecil kekuatan kita di masa kesesakan, maka kita tidak akan meraih apapun. Amin. Haleluya. Hati yang kuat. Kuat itu apa sih artinya? Saya coba melihatnya di kamus besar bahasa Indonesia, dikatakan kuat itu adalah banyak tenaganya, banyak dayanya, mampu mengangkat beban dan sebagainya. Dia tahan, tidak mudah patah. Hati yang kuat, hati yang tidak mudah patah. Amin. Dia tidak mudah rusak, tidak mudah putus, dia awet, tidak mudah goyah. Hati yang kuat artinya dia tidak mudah digoyahkan, tidak mudah dipengaruhi. Hati yang tahan, menderita sakit, dia sabar. Apa itu hati yang teguh? Teguh itu artinya dia tidak mudah berpaling, dia tetap pada pendirian. Dan hati yang teguh, hati yang kuat ini dimulai dari hati yang diperbarui oleh Tuhan. Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27 mengatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Jadi kalau kita hari-hari ini mulai gak kuat hati kita, mulai rasa lemah, Tuhan aku punya hati yang lemah, aku gentar menghadapi segala sesuatunya, mulai minta Tuhan ubah hati kita. Amin. Minta hati yang baru sama Tuhan, karena hati yang baru inilah yang akan membuat kita bisa hidup menurut segala ketetapannya, berpegang pada peraturan-peraturannya dan melakukannya, gak goyah. Nah, kita bawa hati kita sama Tuhan, katakan ini hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Katakan hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Sementara engkau bernyanyi, mengangkat tangan, Tuhan sedang menguatkan hatimu, mengubahkan engkau dengan hati yang baru. Engkau siap untuk menerima kegenapan janji-janji Tuhan. Amin. Karena melalui hatimu yang diperbaharui saat ini oleh Roh Kudus, engkau mendapatkan hati yang taat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Hati yang mau teguh untuk terus berdiri di dalam kebenarannya. Haleluya. Hati yang taat, hati yang teguh, hati yang gak keras, yang Tuhan mau dari hidup kita. Amin. Tuhan mau kita lepaskan semua kekerasan di dalam hati kita. Mungkin ada batu-batu di tanah hati kita yang belum kita keluarkan.
Dan saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus, kita mau buang segala batu kesombongan, batu luka hati di dalam diri kita. Kita mau lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus segala kekerasan di dalam diri kita, supaya Tuhan bisa berkarya dalam kehidupan kita secara maksimal. Amin. Haleluya. Itu yang pertama, Tuhan mau kita menguatkan dan meneguhkan hati kita. Dan yang kedua adalah Tuhan mau kita bertindak hati-hati sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ayat yang ke-7 dikatakan, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Bertindak hati-hati. Kita berpikir dulu sebelum bertindak. Kita merenungkan dulu sebelum kita bertindak. Ya, ada banyak orang sekarang ambil jalan pintas. Mereka nggak banyak berpikir. Mereka lakukan segala sesuatu dan akibatnya fatal. Haleluya. Di tengah segala ketidakpastian ini, di tengah segala masa-masa pandemi ini, Tuhan mau kita punya kebijaksanaan untuk kita boleh bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Amsal 3 ayat 5-7 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu jadi standar yang paling pertama di dalam kehidupan kita. Di atas segala sesuatu. Di atas segala pengertian kita sendiri. Dan itu yang kedua. Tuhan mau kita berhati-hati, bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, Tuhan mau kita fokus. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yes, ada janji Tuhan tadi, kita akan berhasil dan beruntung. Tapi Tuhan mau kita fokus. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetap pada tujuanmu. Tetap pada panggilanmu. Tetap mengerjakan kebenaran firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ya, kalau kita ingat sebuah pengertian tentang dosa, arti dosa, ya, dari bahasa aslinya adalah hamartia, yang artinya adalah salah sasaran, missing the mark, tidak kena, nggak sampai, kehilangan tanda. Itu kemuliaan Tuhan. Karena dosa, manusia kehilangan kemuliaan Tuhan karena dia tidak tepat sasaran. Harusnya hidupnya untuk menggenapi firman Tuhan, tetapi dia lakukan apa yang menjadi keinginannya secara daging. Dosa adalah kegagalan manusia untuk mencapai sasaran akhir yang benar. Gagal dalam mencapai maksud dan tujuan Allah dalam menciptakan mereka. Seorang pemanah dia perlu fokus supaya dia bisa sampai kepada sasarannya. Dia harus sampai di pusat dari target itu. Demikian juga kita. Tuhan mau kita fokus supaya kita berhasil, kita beruntung, kita sampai di dalam tujuan hidup kita yang Tuhan tetapkan. Amin. Haleluya. Kemudian apa lagi yang Tuhan mau kita lakukan? Yang berikutnya adalah perkatakan dan renungkanlah firman Tuhan. Jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Memperkatakan firman Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, firman Tuhanlah yang keluar karena kita merenungkannya siang dan malam. Nah, pertanyaannya bagaimana sih caranya kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, siang dan malam, 24 jam sehari. Kan kita harus bekerja, kan kita harus melayani, kita harus melakukan segala sesuatu. Nah, ternyata kata merenungkan ini ya asalnya dari kata hagah, yang artinya adalah membaca dalam hati atau bicara kepada diri sendiri sementara berpikir. Nah, hal ini meliputi memikirkan firman dan jalan Allah dan menerapkannya kepada seluruh kehidupanmu.
Jadi ketika engkau bekerja, engkau lakukan sesuai dengan firman Tuhan yang engkau renungkan. Ketika engkau bekerja, engkau lakukan sesuai dengan firman Tuhan yang pernah engkau dengar, pernah engkau baca. Engkau sedang merenungkan firman Tuhan itu. Amin. Haleluya. Tuhan mau kita memperkatakan firman. Tuhan mau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, hari-hari ini banyak orang menyampaikan perkataan yang bukan sesuai dengan firman Tuhan. Ya, perkataan kita bukan cuma lewat mulut kita saat ini, tetapi melalui postingan kita yang ada di dalam medsos kita. Perhatikan apa yang kita perkatakan. Kalau kita mau kehidupan kita berhasil dan beruntung meraih janji Tuhan, yang kita perkatakan adalah berkat, yang kita perkatakan adalah firman Tuhan, yang kita perkatakan adalah kehidupan. Amin. Bukan sebaliknya. Haleluya. Nah, kita mau lihat apalagi supaya kita dapat meraih janji Tuhan, yaitu yang berikutnya adalah jangan takut gagal. Dikatakan di ayat ke-9, janganlah kecut dan tawar hati. Banyak orang belum mengawali pertandingan, belum menjalani apa yang harus dia lakukan, dia sudah ketakutan lebih dulu. Makanya Tuhan mengingatkan kepada Yosua, jangan takut, jangan kecut, jangan tawar hati, jangan takut gagal dalam melangkah dan bertindak sesuai dengan visi yang Tuhan kasih kepada kita. Ya, saya senang sekali waktu saya melayani di sebuah perusahaan. Di situ ada sebuah banner yang tulisannya begini, kalau salah minta maaf dan perbaiki, kalau gagal coba lagi. Menyerah bukan pilihan. Ini luar biasa. Amin. Kalau salah minta maaf dan perbaiki. Kalau gagal ya coba lagi. Tetapi menyerah bukan pilihan. Amin. Ini harusnya jadi sikap kita. Jangan takut gagal. Berani melangkah. Pecundang selalu mencari alasan. Tetapi pemenang selalu mencari solusi. Dan kita adalah pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Amin. Kita yang akan meraih janji-janji Tuhan. Dan yang keenam, yang terakhir adalah mari berjalan bersama dengan Tuhan. Dikatakan sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Berjalanlah, berlangkahlah bersama dengan Tuhan. Dengan kita mencari kehadiran Allah dengan sungguh-sungguh seumur hidup kita. Selalu minta penyertaan Tuhan. Saya yakin Yosua seperti juga Musa, pemimpinnya, pernah mengatakan kepada Tuhan di Keluaran 33 ayat 15-16. Dia mengatakan seperti ini, untuk minta penyertaan Tuhan. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari mana kegerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Amin. Haleluya. Kita semua adalah warga kerajaan Allah. Amin. Kita berbeda. Ada raja kita yaitu Tuhan yang menyertai kita. Bagaimana kita bisa berbeda dengan semua orang yang ada di muka bumi ini? Karena Tuhan menyertai kita. Jangan pernah mau melangkah kalau Tuhan tidak menyertai. Minta penyertaannya setiap hari. Minta pimpinannya setiap hari. Minta Roh Kudus tuntun kita. Supaya kita bisa berjalan sesuai dengan kebenarannya. Supaya kita bisa meraih janji-janji Tuhan. Supaya engkau bisa menikmati kemenangan yang gilang gemilang bersama dengan Tuhan di masa ini dan di masa depan, di seluruh kehidupanmu. Nah, hari ini kita diingatkan supaya kita menguatkan dan meneguhkan hati kita, bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Kita fokus melangkah. Kita memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan, dan kita nggak takut untuk gagal. Kita berani untuk melangkah kalau Tuhan yang menyuruh kita. Dan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Kita minta penyertaan Tuhan. Seperti doanya Musa.
Seperti juga Yosua yang minta disertai oleh Tuhan. Demikianlah pada hari ini kita minta penyertaan Tuhan. Nyanyikan pujian ini sama-sama. Haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu, janji-Mu setia. Tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya ada janji-Mu yang setia Tuhan, janji-Mu setia. Tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Kita berdoa, Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat janji-Mu Tuhan, kehidupan kelimpahan di dalam Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau yang akan menguatkan dan meneguhkan hati kami, dan ajar kami untuk bertindak hati-hati sesuai dengan kebenaran-Mu. Kami fokus untuk berjalan di dalam Engkau Tuhan. Dan kami memperkatakan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam Tuhan. Tetap menjaga kehidupan kami di dalam Engkau. Dan kami akan melangkah dengan tidak takut, dengan tidak gentar, kalau Engkau menyertai setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang meneguhkan, menguatkan kami di hari ini. Dan Bapa, kami angkat tangan kami mau menerima berkat-Mu, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai seluruh kehidupan kami, mulai dari hari ini sampai Maranatha, dan bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua telah terima berkat Tuhan, kita katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan.